Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahir Robbi dalam di kesempatan hari ini, di sore hari ini masih memberikan nikmat sehat fisik, mental, sosial dan spiritual, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Hari ini ya tanggal 28 September 2023 ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal ya. Dan kita semua secara nasional diliburkan, alhamdulillah. Jadi pemerintah masih memberikan perhatian gitu ya untuk umat Islam dengan meliburkan satu tanggal yang banyak sering diistimewakan ya, yaitu tanggal tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Memang banyak kontroversi ya soal tanggal lahir ini, kontroversi tentang perlu tidaknya diperingati gitu ya. Dan saya tidak akan membahas soal itu ya, karena ini orang yang ya ahli-ahli sejarah gitu ya. Namun demikian, hal yang paling penting dan saya kira seluruhnya sepakat bahwa kita umat Islam ya, kita orang Islam semua punya kesaksian ya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah ya. Nah, karena ada momen itu ya, walaupun ini bukan dalam arti memperingati ya, hal yang ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya kita mengingat Rasulullah ya, kita selalu dianjurkan untuk mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketika kita mendengar Nabi Muhammad disebut gitu ya. Dan tentu saja lepas dari kontroversi tadi gitu ya, jadi bagaimanapun juga Nabi Muhammad ini punya kedudukan yang tinggi gitu ya, dan banyak makna gitu ya ketika kita mencoba mengingat Rasulullah itu. Yang pertama maknanya adalah bersyukur ya. Jadi kita alhamdulillah kita lahir di generasi di mana kita diperkenankan ya, mengenal Nabi terakhir kita ya, Nabi yang paripurna, dan tidak ada Nabi yang lebih ada lagi yang atau Nabi terakhir, jadi tidak ada lagi Nabi gitu ya. Jadi yang pertama adalah mestinya kita menyampaikan syukur kita gitu ya. Kemudian mengingat Nabi Muhammad ini tentu saja tidak sebatas juga pada tanggal 12 Rabiul Awal ya, tetapi tentu saja dalam sepanjang hayat kita ya, kita harus terus mengingat perjuangan Nabi Muhammad SAW di dalam menyampaikan risalahnya ya, berdakwah dari diam-diam sampai terbuka gitu ya. Dan juga yang harus terus kita lakukan adalah terus berzikir dan membaca sholawat ya. Tentu saja membaca sholawat dalam makna mengucapkan ya, tetapi juga dalam makna tentu saja adalah mengikuti seluruh
ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, teladan-teladannya. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang omdo ya, omong doang gitu ya. Jadi kita seringkali kan hanya teriak-teriak, tetapi perilaku kita sudahkah kita terus belajar tentang sunnah-sunnah Nabi itu, gitu ya. Kemudian memang ada pentingnya juga kita terus mensiarkan Islam, ya. Artinya sebenarnya juga jangan sampai kita ini malu, gitu ya, sebagai orang Islam. Jadi identitas-identitas keislaman saya kira ini penting ya. Jadi untuk syiar dan juga untuk kontrol kita sendiri, gitu ya. Saya sendiri kadang-kadang ketika menggunakan kopiah, menggunakan baju seperti ini gitu ya, itu ya kadang-kadang agak risih juga ketika kemudian orang mana-mana dipanggil Pak Haji, kemana-mana dipanggil Pak Ustadz gitu ya. Tetapi dengan kostum seperti ini ya bagi saya ini merupakan kontrol juga gitu ya. Jadi saya harus berperilaku tentu saja lebih baik ya. Ya walaupun orang sering mengatakan pakaian, apa sih pakaian, tapi itulah identitas kita yang kalau kita memang sudah punya identitas ya kita harus bangga dengan identitas itu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sebisa mungkin ya, baik di hari ini maupun juga hari-hari yang lain kita terus memahami tentang silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW gitu ya. Nah, kemudian tadi kita sudah sampaikan tentang memilih pemimpin juga, bagaimana kita ternyata memang dalam konteks ajaran Jawa ada istilah bibit, bebet, bobot gitu ya. Jadi memang faktor keturunan itu pun juga penting ya. Jadi kita mesti melihat ketika kita memilih pemimpin ini siapa sih gitu ya. Lukman Effendi itu siapa ya, anaknya siapa gitu ya. Jelas, harus jelas gitu ya. Apalagi kita mau memilih pemimpin gitu ya. Baik, itu saja mungkin 5 makna ya dari memahami tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW ya. Jadi kita harus bersyukur ya, terus mengingat perjuangan Rasulullah, terus berzikir dan bersolawat ya, dan terus mensiarkan Islam ya dengan bercara-cara kita yang bisa kita lakukan, dan tentu saja terus kita selalu memahami silsilah Nabi Muhammad dan juga silsilah para pemimpin-pemimpin kita ya, yang karena pada kata hakikatnya Nabi Muhammad itu sebagai teladan yang kita harus mengacu ke sana, termasuk dalam konteks memilih pemimpin. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.